Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih bapak-bapak, para pengurus RPC Organda, Pak Rojak, Wakil Ketua 2, yang Mubinagi Angkutan Kota, kemudian Pak Upe, Kepala Bidang Angkutan Kota. Tadi teman-teman yang KKSU-nya apa bisa berurusan dengan Pak Upe. Kemudian Pak Haji Epul kesini ada 2. Satu sebagai Kepala Bidang Angkutan Sewa ya dan Pariwisata AKDP ya, bis akap dan AKDP. Nah, kebetulan di sini juga beliau sebagai KKSU 04 AKDP. Dan kemudian teman-teman untuk lebih jelasnya apa yang akan kita bahas hari ini, kita dengarkan nanti paparan dari Ketua Bidang Angkutan Kota ya. Karena kita juga ini hari Jumat, sesuai dengan kemarin ini ada melar-melar, dan saya juga nggak tahu nih, barusan ada dari BPJS, ternyata mereka meminta penawaran dari kita untuk memasang one way. Siapa tahu nanti ini ada income juga gitu kan, untuk masang one way di BPJS Kesehatan. Nah, untuk itu dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, pertemuan hari ini kita buka dan saya langsungkan kepada Pak Hairudin atau Pak Rojak yang akan menyampaikan rencana daripada pertemuan hari ini, menindaklanjuti hasil tadi malam kita video call ya, karena tadi malam banyak cerita, ada yang sinyal, ada yang ada tamu, kemudian ada yang sedang di rumah teman gitu kan. Dan mungkin itu, mangga Pak Upe di Lajang. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Pertama-tama kita panjatkan puji kita Allah Subhanahu wa taala. Kita masih diberikan nikmat sehat, nikmat panjang umur, sehingga kita sama-sama berkumpul di tempat ini dalam rangka berdiskusi terkait apa yang sudah kita sampaikan atau kita bahas tadi malam. Sebetulnya kita melanjutkan diskusi yang sudah kita sampaikan tadi malam itu cukup jelas disampaikan terkait dengan rencana penataan angkutan umum di Kota Bogor, khususnya pasca akan dilakukannya nanti relokasi atau penonaktifan daripada pasar Bogor. Itu yang menjadi concern sebetulnya. Bahwa hasil rapat yang kemarin dilakukan di kantor Perumda Pasar Pakuan yang dihadiri oleh beberapa OPD, diantaranya dari Kasatpol PP, Kasat Intel dan sebagainya macamnya, itu bahwa dipastikan akan dilakukan penonaktifan pasar Bogor itu tertanggal secara bertahap tanggal 3 Juli, dan tanggal 6 itu akan dilakukan pemagaran gitu. Karena upaya ini memang akan dilakukan oleh Pemkot, mengingat ini sudah menjadi rencana umum tata ruang mereka terkait dengan alih fungsinya pasar Bogor. Artinya walaupun memang ada pro kontra di sana, tetapi mereka akan tetap melaksanakan kegiatan tersebut dengan cara bertahap. Karena saya dengar kemarin informasinya mereka akan melakukan semacam pemutusan aliran listrik, pemutusan air, macam. Artinya memang ini akan menjadi pasti akan lakukan seperti itu. Terkait pro kontra yang terjadi, itu mereka sudah lakukan antisipasi atau mitigasi dengan OPD ataupun dengan muspika yang ada kemarin. Karena yang hadir kemarin ada Intelkam dari Kodim, Intelkam dari Polresta, dari Kajari dan segala macam sudah hadir di situ. Tentunya dengan melihat situasi dan kondisi yang sudah ada. Nah, terkait dengan masalah transportasi, disampaikan kemarin bahwa Pak Wali Kota itu berharap
dengan direlokasinya pasar Bogor, kedua pasar ini, yaitu pasar Jambu 2 dan pasar Sukasari, itu eh, paralel kegiatannya dengan program rerouting sebetulnya. Itu yang diharapkan sama pemerintah. Walaupun memang kita sampaikan kemarin oleh Pak Ketua, disampaikan Pak Ketua Organda bahwa Organda memang sudah pernah melakukan hal tersebut untuk yang jalur di 101, jalur yang di Pasar Warung Jambu. Nah itu. Nah ini memang kalau untuk yang selatan, nah kemarin kita juga bahas dengan Pak Ade, dengan Pak Projak juga, memang kondisinya kalau kita lihat memang sudah ada pelayanan di sana sebetulnya kalau untuk Sukasari. Kita juga akan membahas itu terkait dengan pasca longsornya jalan yang ada di Batu Tulis sebetulnya. Jadi kita coba sinergikan kondisi itu, apakah memang kondisi itu bisa kita manfaatkan dengan adanya relokasi ini atau memang seperti apa kan gitu. Karena kondisinya kita ini harus bisa memanfaatkan situasi sebetulnya. Kalau memang istilahnya berat buat kita, ya coba kita sampaikan kan gitu. Kalau memang tidak, ya nanti kita coba berikan solusi seperti apa yang memang harus kita laksanakan terkait dengan pelaksanaan program pemerintah seperti itu. Karena yang jelas untuk masalah Batu Tulis pun memang sampai sekarang juga belum ada kejelasan seperti apa kan gitu. Karena ini nggak mungkin sebulan 2 bulan, ini mungkin makan waktu yang lama, bisa setahun atau 2 tahun, karena kondisinya memang harus melakukan perubahan terkait masalah luas jalan, nggak mungkin menggunakan jalan yang lama, atau mungkin ada kajian lagi, mungkin dengan kondisi ada kajian ataupun ada konsultan lagi yang akan memberikan masukan untuk kalau memang tetap untuk digunakan jalur untuk yang Batu Tulis tersebut. Saya kira itu untuk pembukaannya. Jadi diharapkan diskusi kita kali ini sebetulnya kita paralel saja. Kalau kita memang nanti seperti apa nih, karena kondisinya angkutan kota ini kan memang secara kebutuhan masih tetap kita harus tetap melayani masyarakat. Tapi kalau secara infrastrukturnya masih belum kita terima dengan baik, maka juga akan berkendala buat kita sebetulnya. Itu disampaikan tadi dengan Pak Ketua 28 juga menyampaikan memang anjuran secara kondisi-kondisi seperti di lapangan. Itu saya kira itu yang menjadi bahan concern kita saat ini. Mungkin bisa jadi diskusi. Mungkin ada tambahan dari Pak Rojak, dari saya mungkin sekian. Lebih dari tahu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada pengurus Organda yang sudah meluangkan waktunya untuk membahas masalah relokasi serta pasca longsornya Jalan Batu Tulis. Mudah-mudahan kita utamakan yang solusi pasca longsornya Jalan Batu Tulis kita utamakan ya. Kalau masalah relokasi pasar Jambu 2 itu kan baru wacana ya. Mungkin kalau untuk transportasi itu akan mengikuti dengan secara alami. Ada gula, ada semut, kuasai dulu secara bakto, baru kita legalkan. Kalau menurut hemat saya, mungkin ini masukan. Yang kita utamakan, kita sharing mencari solusi untuk masalah pasca longsornya Batu Tulis. Begitu aja sebagai pembuka. Terima kasih Pak Ade, Pak Sekjen, silahkan dilanjut, saya kembalikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Upe, Pak Rojak. Tadi kita coba hari ini kalau bisa sih memang mendapatkan kesimpulan, karena menurut laporan bahwa Pak Upe pun diminta konsep oleh dinas. Nah, jangan sampai dinas justru nanti mereka sudah berkonsep di mana kita yang tidak tahu, yang merugikan kita, gitu kan. Nah, makanya kita sepakati dulu. Ketika nanti ada konsep dinas yang memang tidak sepaham dengan kita sudah punya nih jawabannya. Ini yang sudah kami sepakati, kan gitu kurang lebihnya. Nah, setuju dengan Pak Rojak bahwa saat ini kita lebih fokus untuk selatan ini ke jalur
longsor yang memang sampai hari ini mungkin setahun setengah apa setahun 2 tahun ke depan ini baru selesai, nggak tahu kita juga gitu kan, belum kita prediksi. Nah sementara di lapangan teman-teman sudah menjerit bagaimana dan bagaimana, sementara kita tahu ada penumpang kita yang selama longsor ini tidak kita layani. Itu kenapa kita abaikan, kenapa tidak kita ambil jemput lagi mereka gitu kan, sebelum nanti berkelanjutan mereka sudah nyaman dengan moda angkutan lain gitu. Nah mungkin itulah kurang lebihnya tadi di informasi atau di obrolan di grup koordinasi wilayah selatan, ada obrolan yang saya dengar dari Pak Obring bahwa ada penumpang yang mau ke puskesmas saja jadi muter hese gitu. Nah ini kan juga satu, bukan 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 cerita bohong gitu loh. Ini kenyataan bahwa orang-orang kita, orang Bogor Selatan mau berobat di puskesmas Bogor Selatan itu harus muter dulu ke Pasar Bogor. Itu salah satu lah, salah satu contoh. Nah di mana lagi banyak contoh-contoh lain. Nah untuk itu mungkin kenapa 14 saya undang, karena nanti akan ada terpotong jalur di TH itu kalau memang ini terjadi, akan terjadi dari Tunas Harapan itu ke Sukasari, muatan 14 terambil lah oleh misalkan 04 atau 28 atau 02 Rancamaya, atau nanti kita sepakati siapa yang akan langsung manuver ke sana. Nah kemarin juga mohon izin saya Pak Kabid Angkot dan Pak Ketua, kebetulan saya dekat dengan bersebelahan dengan Kasatpol PP. Saya kemarin itu berbisik, Pak, kalau pedati gimana? Semua. Pedati juga steril, hanya satu-satu dulu. Yang saat ini akan dipindahkan adalah Pasar Bogor dan jalan roda sekitarnya dan Batak. Pedati bukan tidak diganti gitu loh. Bukan, ya Lawang Seketeng itu bukan berarti tidak akan dipindahkan tetap. Gitu loh Pak, karena ada 1141 kios los di Jambu 2 dan 600 di Sukasari. Nah itu menampung untuk 1000-an lebih lah PKL. Dimana ketika kita mendengar bahwa statement Pak Wali Kota bahwa tidak diberikan ruang untuk PKL yang berjualan di trotoar atau di badan jalan. Nah ini yang harus kita pahami. Dan ada lagi statement Pak Dirut PPD kemarin yang menyampaikan keinginan Wali Kota itu adalah angkot dulu rerouting ke lokasi Pasar Jambu 2 dan Sukasari, baru pedagang pindah. Nah dalam 3 minggu ini mereka sudah pindah dan kosong. Mangga mohon tanggapannya, usul, saran dan lain sebagainya biar kita terbuka, kurang dar-der lah di dia, tapi mendapatkan hasil yang maksimal buat kawan-kawan. Mangga siapa yang mau ngasih masukan? Pak Haji dulu. Siapa Pak Obring? Siapa Pak Oting? Pak Pucok. Oke. Pak Joy, ada masukan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Punten abdi di perwakilan 04 ya. Lain 02 04 ya. 02 apa? Rancamaya Lawang Seketeng. Menurut pandangan pribadi abdi mah kamari abdi entos ieu tos jeung ieu nya rekan-rekan istilahnya ngobrol-ngobrol bari heureuy gitu nya. Masalah jalur ieu tos ditembuskeun ku abdi ge ka rekan-rekan terutama nu 04 nya anu geus jelas gitu. Sakapendakna sa nu aya gitu Pak. Cek abdi kumaha ieu aya jalur anu dicarioskeun Pak Ade tadi.
Tos dugi pokoknya ku abi langkung di 10 orang lah, 10 anggota. Mungkin 30% udah masuk ke rekan-rekan. Tapi tanggapannya hampir 90% Pak Alim dirubah Pak. Hoyongnya ke lawas keteng wae. Jadi ya kena diayakeun non pemilihan supaya numpana nu banyak gitu kan. Pemilihanna. Jadi intinya mah ai barudak mah ieu teh rekan-rekan supir 04 terutama hoyongna tetap hoyong aya perobihan kumaha carana eta dipercepat jalanan longsor eta. Gitu. Terus masalah jalur mun ka Sukasari abdi pribadi teh tiasa mutuskeun ayeuna mah. Masalahna kumaha cek barudak cek urang ke kanan, cek urang ke kiri kurang lele gitu. Harus tepukan deui gitu. Intina mah judul anu utama nama hoyong eta we masalah anu longsor eta Pak. Hoyong dipercepat gitu eta. Masalahnya emang tos narenggali dah sadayana ge nya ngajar ritnya. Terus jadi efeknya seluruh angkot mungkin pengaruh hampir kena imbasna terutama dari penumpang nu paling parah mah jadi banyak korban yang tadi itu senu kalewatnya anu arek MP sidik turun di TH 2 kali naik jadi banyak korbanan lah karunyana orang mah lainana anu menengah ke bawah kebanyakan kan yang naik angkot itu menengah ke bawah. Nah itulah dari saya sedikit mudah-mudahan aya manfaatna masukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya hanya meneruskan aja, saya diwakilkan oleh saya Pak Acu ya untuk di jalur 02AP alias 04. Jadi begini Pak Joy, jadi saran saya juga ke Bapak Sekjen, masalah jalur itu saya bukannya ini tapi ingin dirubah juga tapi ya gimana ya kehendak para supir semua sama yang punya juga intinya kita harus ke Lawang Saketeng baliknya jangan dulu ke BNR tetap harus ke Sukasari dulu gitu baru Sukasari baru masuk BNR seperti biasa karena memang sekarang itu kebanyakan penumpang itu pengen cepat langsung ke BNR langsung ke Rancamaya. Nah kita kalau menuruti aturan kan seperti biasa masuk dulu ke Sukasari dari Sukasari balik lagi ke baliknya ke BNR gitu Pak seperti biasa lagi gitu tapi yang banyak nakal sekarang itu penumpang pengennya langsung ke BNR karena memang kejauhan dulu ke Sukasarinya langsung aja Pak kebetulan yang tidak ada penumpang Sukasari langsung yang ada ke Sukasari mungkin ke Sukasari dulu seperti itu waktu sekarang gitu Pak. Usulan dari 04 saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, terima kasih. Mana yang lain? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatannya juga terima kasih atas kehadiran rekan-rekan semua pada diskusi kita pada kesempatan pagi hari ini. Pada dasarnya mungkin daerah selatan menyepakati percepatan berkenan Cipaku atau ada solusi yang bisa kita ambil sehingga kita tidak terlalu menjerit. Kondisi kita luar biasa sangat menjerit baik pengusaha maupun pengemudi termasuk penumpang juga semua jadi korban dan itu kita semua pada tahu. Nah berkenaan rencana routing atau perubahan jalur yang memang dikehendaki oleh pemerintah angkotnya dulu baru pasar. Justru saya pribadi kurang sependapat. Justru biarkan angkot mengalir seperti ini dulu, pasar berubah, baru kita laksanakan ke situ. Ibarat cek parojak tadi ketika ada di situ ada semut, ada gula maksudnya pasti semut berdatangan. Jadi jangan sampai seperti kemarin pengalaman waktu kita lewat ke warung doyong. Itu kan perlu waktu, perlu proses. Kita berharap ke depan akan bagus. Tapi
para pengemudi dengan kondisi 2-3 hari sampai seminggu itu udah nggak kuat. Ini juga ditakutkan ketika ada perubahan jalur, sementara situasi penumpang yang nggak ada di sana, itu mereka akan berontak kembali. Jangan sampai ini jadi bumerang bagi KKRU sendiri yang mewakili suara mereka, khususnya kembali ke Organa sendiri sebagai induk dari KKSU. Jadi saya minta pengkajian kembali apa yang tadi dijabarkan oleh Pak Ade atau Pak Rojak atau Pak Upe berkenaan perubahan jalur mengikuti pasar yang akan segera berubah. Mungkin itu aja sementara, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Enggak Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan terima kasih kepada Organda, dalam hal ini Bapak Sekjen ya, Pak Yadi. Oke, Kak Ketua Bidang Angkutan Kota dan Wakil Ketua ya, Bapak Rojak, dan kepada rekan-rekan semua sudah bisa hadir memenuhi apa istilahnya undangan dari Organda. Dan saya juga terima kasih kepada rekan-rekan yang saya hormati juga ya, kepada Ketua KKSU, baik dari Rancamaya, dari 14 ya, Kang ini, terus dari 02 barangkali ada ya, dari ya sakit ya, oke. Dan Kang Obring, Kang Heru juga teman-teman semuanya. Sebetulnya saya sih menyikapi adanya perubahan rute ini, sebetulnya kalau AKDP pada intinya kami artinya masih dalam patuh dan taat kepada aturan yang ada. Artinya kalau 04A Cihideng mah tetap melintasi yang sudah ada, Pak. Jadi untuk hari ini saya belum bisa komen atau belum bisa berkata apa-apa untuk adanya perencanaan tata ruang yang baru mungkin ya, atau rerouting yang baru. Jadi kami masih taat dan patuh dengan aturan yang ada, bahwa 04A Cihideng itu karena AKDP mungkin ya, kita mengikuti SK Gubernur yang ada aja Pak, itu aja dulu ya. Jadi kita tidak ikutan dalam masalah rerouting ini, itu aja dulu ya, karena mungkin berbeda dengan teman-teman yang lain yang SK-nya oleh wali kota. Karena itu saya secara pribadi sih sebetulnya pengennya gitu kan, satu-satu dulu lah kita beresin Pak, karena selatan ini lagi dalam berduka, berkabung gitu Pak, dan lagi menahan emosi, amarah yang cukup luar biasa kalau menurut saya. Kalau kita tidak tahan-tahan, terus terang aja Pak, kita kemarin-kemarin akan mengadakan aksi yang cukup luar biasa, karena kita taat dan aturan pemerintah gitu ya, supaya tidak terjadi kekacauan, supaya aman dan tertib gitu ya. Kami selama ini menahan diri. Jangan gara-gara ada ini gitu kan, ada rerouting, amarah yang kita memuncak, ibarat kata dibitukan. Nah ini yang akan yang akan apa istilahnya itu mendapatkan masalah baru kalau menurut saya Pak. Jadi masalah itu dari 1 sampai 2, jadi nanti memuncak yang akhirnya kita nggak bisa dikendalikan. Ya, silakan, selamat datang Pak. Dari mana Pak? 10 ya? Oh 8. Ya, saya teruskan ya. Mungkin dari ini selamat datang untuk track 10 ya Pak. Nah, kita lanjutkan ya Pak ya. Jadi kalau kata saya mungkin supaya temanya jadi 2 gitu kan. Jadi 1, saya minta permohonan percepatan untuk amblasnya Cipaku. Anggap aja kehadiran kita di sini sebagai rasa ungkapan gitu kan, bagaimana Cipaku supaya dipercepat gitu Pak, tidak hanya rerouting. Jadi pemerintah punya keinginan, kita juga punya keinginan. Jadi pingin win-win solution gitu kan.
Jadi jangan hanya pemerintah saja yang mau diberesin gitu kan. Sementara kita nggak diberes-beresin. Sampai kapan mau diberesin? Itu kan. Kalau saya Cihideng 04 Cihideng taat dan patuh terhadap aturan pemerintah sampai saat ini saya tetap kepada SK Gubernur yang ada. Itu aja. Dan saya bilang tadi silahkan kepada teman-teman apakah mau sependapat dengan kita gitu. Kalau saya sih pengennya sependapat sama kita dulu. Satu persepsi bahwa persoalan itu kita batasi khusus dulu deh, beresin dulu selatan ini tentang amblasnya Batu Tulis. Baru kita berencana ke yang lain. Jangan sampai rencana yang satu belum beres, rencana kedua belum beres. Ini kebiasaan Pemkot Kota, saya terus terang aja. Yang satu belum beres menginjak pada yang lain, Pak. Rerouting aja belum beres, Pak. Selama ini angkot. Ya nggak? Reduksi juga belum beres. Ini melangkah lagi selanjutnya gitu. Saya tidak sependapat dengan rekan-rekan ada gula ada semut. Kalau angkot bukan begitu, Pak. Ada komitmen dulu, ada tujuan dulu, semut akan datang kepada kita. Jadi kita harus berbalik. Jangan kita dulu, jangan semut dulu kumpul di situ atau gula dulu. Enggak, kalau saya berprinsip dulu bagaimana trayek kita supaya bagus, masyarakat terlayani, penumpang terpenuhi. Itu prinsip, Pak. Bukan kita gara-gara ada gula kemudian ngumpul di situ. Saya tidak setuju dengan itu, punten. Artinya apa? Kita tidak punya prinsip, ikut-ikutan aja, Pak. Betul nggak? Gitu kalau saya. Jadi mungkin sementara begitu dulu, Pak. Program saya Cihideng mungkin ya, atau selatan silahkan. Programnya satu dulu, beresin dulu amblasnya Batu Tulis, baru merangkak dengan yang lain. Jadi saya tidak ikutan dulu dengan program ini, atau artian no comment gitu, Pak. Barangkali untuk rekan-rekan yang lain silahkan gitu kan. Saya tidak melarang atau tidak mengajak gitu, Pak, dengan program pemerintah silahkan gitu kan. Artinya ini pemerintah kota yang punya wewenang gitu ya. Jadi cuman ini cuma usulan saja, barangkali itu Pak Ade ya. Programnya dulu beresin tentang Batu Tulis, karena sekarang juga masih abu-abu kapan mau diberesin. Gitu kan. Karena tadi bilang gitu kan, kita kalau berdiam diri Organda dalam hal ini seakan-akan saya tidak punya bapak selatan ini. Kalau kita diam saja Organdanya. Makanya dalam kesempatan ini saya mungkin berkata bahwa Organda kapan kita mau bergerak, mau melindungi yang di selatan. Betul Pak Ade? Barangkali ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih pada Ketua KKSU 04 Cihideng, Bapak Haji Saiful. Mungkin agenda dalam hari ini itu adalah sosialisasi perubahan, bukan penawaran perubahan. Kita kan pemerintah kota berwacana, bukan berwacana, program akan merelokasi dua pasar, yaitu Pasar Bogor dan Pasar Jambu 2. Minimal kita sebagai insan transportasi jangan sampai ketinggalan informasi. Seandainya itu terjadi, kita mau seperti apa? Dalam hal ini Organda tidak menawarkan, tidak memaksakan. Kita harus melindungi anggota kami. Kami harus melindungi anggota kami, yaitu trayek yang melintas di seputar relokasi pasar tersebut. Dalam kesempatan ini kami mengajak sharing kepada teman-teman KKSU, kalau ini terjadi kita harus seperti apa. Itu tidak ada kita memaksakan, dan Organda tidak menawarkan program harus rerouting kemana, dipaksakan kemana, karena untuk saat ini wilayah Bogor Selatan itu sedang berduka. Kami Organda sudah senang bahwa di jalur tersebut bisa melayani walaupun itu dengan setengah hati dan pendapatannya juga separoh. Buat enjoy aja. Jangan ada merasa tertekan dengan adanya program ini. Mungkin dalam hal ini kita buktikan dulu bahwa Pemkot benar-benar bisa menggiring nggak gitu. Bahwa keramaian akan terjadi di Pasar Sukasari atau Pasar Gembrong, dan nanti yang biasa melintas ke sana ya lakukan seperti 04.
Itu harusnya ke sana ya ke sana. Selama ini sudah ada pelayanan ke Pasar Gembrong gitu loh. Jangan sampai karena pengen cepat berbalik arah. Semua harus mengikuti aturan seperti norm patah hidung. Dia tetap patuh terhadap aturan dari gubernur yaitu AKDP. Oke, begitu aja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, menanggapi apa yang disampaikan Pak Jebe bahwa memang untuk AKDP masih tetap patsun dengan SK Wali Kota, Pak ya. Artinya masih, ya, artinya selama memang belum ada, ya mungkin kalau nanti ada usul-usulan dari rekan-rekan lain terkait masalah dan mengganggu dengan lintasannya Pak yaitu mungkin ada sedikit mungkin bisa koreksi seperti itu. Jadi saya kira apa yang disampaikan Pak Waka tadi bahwa memang fokus untuk selatan adalah bagaimana kembali paling tidak bukan menghibur ya, artinya bisa untuk karena ini bukan cuma sebulan 2 bulan ini mungkin bisa setahun atau 2 tahun kondisi seperti ini. Artinya bisa memberikan sedikit angin segar, artinya buat rekan-rekan pengusaha angkutan kota. Karena dilihat dari apa yang disampaikan kemarin, ini kondisi nanti itu sampaikan Pak Sekjen tadi bukan hanya Pasar Bogor, berarti Lawang Seketeng itu akan menjadi bukan target, artinya menjadi program mereka sebetulnya. Karena kondisinya ini memang penataannya, karena apalagi KDM kan sudah berkantor di Bogor nanti kan gitu. Hal yang akan disampaikan sama pemerintah kota adalah bahwa kondisi kawasan tersebut akan menjadi kawasan yang memang sudah menjadi rencana umum tata ruang mereka menjadi kawasan untuk yang park and ride. Jadi artinya memang kawasan memang bukan jadi kawasan industri lagi, kawasan ekonomi lagi nantinya. Menjadi kawasan penunjang daripada kebutuhan infrastruktur kota. Artinya nanti zoning yang sifatnya nanti ekonomi udah akan disebar ke beberapa titik. Ya sebetulnya hal ini juga harus disikapi oleh selatan juga, karena kondisinya mungkin ke depan nanti memang di selatan ini lebih kepada sektor pariwisata sebetulnya. Nah, itu juga harus disikapi juga nanti ke depan mau seperti apa. Apakah nanti angkutan kota ini mau nanti mau ambil sekarang wakilnya pasar kita ikuti seperti itu aja, tapi kita akan coba nanti apa plotting yang daerah pariwisata yang bisa kita kembangkan di daerah selatan sebetulnya. Nah ini kan sebetulnya kita undang begini kan bukan cuman mungkin nanti ada sampaikan tadi sama Pak Ade juga mungkin dengan berubahnya rute lintasan ada nanti penumpang dari trayek lain yang mungkin bisa terimbas. Nah itu juga kita bicarakan di sini. Jangan sampai nanti hal ini bisa menjadi kecil, riak-riak kecil nanti bisa menjadi besar nantinya gitu. Karena kondisinya waktu kalau kita bicara terkait masalah rerouting atau reduksi, memang ini program yang memang berjalan sampai sekarang belum tuntas. Artinya sampai dengan 2025 akhir Desember, karena konsekuensinya di 2025 akhir 31 Desember itu kendaraan yang memang sudah melewati usia kendaraan itu sudah tidak akan bisa beroperasi kembali. Itu berdasarkan peraturan. Artinya memang itu sudah ditegaskan oleh pemerintah kota. Karena diberikan waktu kemarin sampai 2 tahun, di 2026 artinya sudah berlaku kendaraan yang umurnya sudah berlaku sesuai dengan ketentuan, yaitu 20 tahun. Artinya 2006 terakhir ya. Nah, kemarin pun sudah sempat diwacanakan oleh Pemkot, dalam hal ini oleh angkutan kota, bahwa yang pertama dia akan wacanakan kendaraan-kendaraan yang melintasi di depan alun-alun itu nanti dia akan sterilkan, misalnya begitu. Saya bilang itu akan agak jadi rumit nantinya, saya bilang. Bahwa kondisi-kondisi begitu itu tidak mungkin terjadi karena pemerintah nanti akan melakukan penataan, pasti akan terjadi. Nah ini harus kita sikapi sebetulnya. Karena yang jelas memang kalau kebutuhan angkutan umum di Kota Bogor pasti akan tetap ada, Pak. Tidak akan berkurang karena habitnya orang Bogor itu pasti akan menggunakan angkutan umum. Cuma permasalahannya, sampaikan tadi, kalau memang kita terlena dengan hal semacam ini, takut kemungkinan ke depan nanti ada orang sudah nyaman dengan moda yang lain, kita akan ditinggalkan. Kan itu yang menjadi permasalahannya.
Karena kondisi kita adalah bagaimanapun juga Organda ini ingin melindungi, memberikan pelindungan lah, ya kan, hanya pemerintah. Harusnya pemerintah memberi perlindungan pada pengusaha seharusnya sebetulnya. Bagaimana pengusaha bisa berusaha sebetulnya seharusnya. Tapi kita Organda ingin melindungi, karena nggak semuanya pengusaha itu pengusaha yang memang dari menengah ke atas, tapi ada menengah yang ke bawah. Karena kondisinya memang kita untuk berbadan hukum ini memang belum semua sama, artinya sesuai dengan tujuan yang sudah ditanamkan oleh pemerintah. Dan mudah-mudahan dengan adanya kita diskusi semacam ini, kita punya pola pikir yang sedikit agak luas. Ya mungkin bukan cuma hanya masalah batu tulis, memang batu tulis betul, tapi bagaimana posisi kita nanti apabila memang pemerintah ini akan melaksanakan rencana umum tata ruang, karena kondisinya rencana ini kan sebetulnya sudah dilakukan oleh mereka, sudah untuk 2035, ya, tahun 2035 sudah ditentukan, ini plottingnya ini untuk rencana mungkin untuk Pak Ade, untuk rencana pemerintahan di mana Pak Ade ya? Di Katulampa Pak Ade ya? Pemerintahan ya, sudah ada perubahan di sana. Memang nggak sekarang, tapi akan ada perubahan nantinya, sudah ada. Itu kan mesti kita pikirkan seperti apa. Karena nanti zoning itu akan mungkin zoningnya sekarang sudah tidak sesuai dengan apa yang ada. Dengan apa yang kondisi sekarang sudah tidak existing sekarang, tidak sesuai dengan apa yang ada mereka inginkan. Mereka akan melakukan zoning private untuk perumahan sekitar sini, zoning untuk ekonomi sekitar sini, zoning untuk mana sekitar sini. Ini udah buat plotting. Artinya nanti akan untuk berubah nanti pada pola pergerakan manusia atau pergerakan masyarakat. Saya kira itu Pak yang tanggapan. Mungkin dari yang lain, mungkin Pak Ade cukup sekian. Waalaikumsalam. Baik, terima kasih Bapak-bapak masukannya, keinginannya. Jadi di sini saya terlihat parku dengan satu masalah. Bereskeun eta gitu kan. Sementara kita sudah tahu bahwa di media sosial baik secara resmi dan disampaikan oleh pemerintah Kota Bogor di akun-akun medsosnya bahwa itu dilakukannya lama, termasuk gubernur saja yang menjanjikan, lupa kemarin dia 25-25 apa 50-50 ya kan, waktu di HJB. Nah ini boleh kita berjuang dan harus mempertanyakan itu gitu loh, tapi mereka kan sudah memberikan jawaban. Tidak ubahnya, mohon maaf, dari tadi malam, dari kemarin saya ngebalesin ngamuknya para pedagang Pak, di akun TikTok saya. TikTok saya sampai tayangannya hampir 6.000 sekian gitu kan. Nah buat saya dengan ada itu berarti akun saya minimal bagus gitu kan. Itu aja. Tapi di sini ada sisi, dan ternyata kemarin penolakan PD Pasar itu juga sudah menyampaikan di slide, dengan diskusi-diskusi begini mereka sudah 17 kali pertemuan. Dan ini yang uniknya, ketika Pak Rojak yang menolak, ini yang cerita kemarin di hasil rapat nih ya, Pak Rojak yang menolak keras terus, ternyata Pak Rojak sudah punya kios di warung jamu dan di Sukasari. Itu yang uniknya. Sementara teman-teman ini kieu ngalamat curug, Pak Rojak mungkin yang ini ibarat contoh seperti itu gitu loh. Jadi begini Bapak-bapak, kami mengajak, menginformasikan, kami memberikan informasi terbaru. Seperti di awal tadi saya sampaikan bahwa DPC Organda ditunggu, diminta oleh dinas apa kajiannya. Kami nggak berikan Pak. Kami ingin tahu dulu apa yang mereka rencanakan. Sampai hari ini kita belum tahu kan skema apa yang akan diterapkan oleh pemerintah Kota Bogor. Kita sampai hari ini belum tahu Pak Haji. Jadi intinya kita sekarang jangan memberikan peluang kepada moda angkutan lain. Jangan memberikan peluang kepada moda angkutan lain. Geus aya deui ku Grab, ku online dan lain sebagainya tuh. Kurang tinggal nonton deui wae gitu loh. Sementara saat ini miris saya kemarin ketika ngelihat kita mau rapat di PD Pasar, shelter itu mereka buat shelter Gojek dan Grab di Pasar Anyar. Saya, waduh, angkot mana makin tertinggal. Mati sudah. Maksud saya sebelum kita mati, sebelum kita ditinggal, ayo kita coba seperti apa. Kalau misalkan tidak mau ya nggak masalah. Kami sudah mengajar, kan gitu, sudah menyampaikan informasi, maksudnya dari
atas. Nah, kemarin pun saya sempat mensosialisasikan dan izin saya buat TikTok juga, Bang. Di sana rame juga ternyata di TikTok saya ketika kita ngobrol-ngobrol di pangkalan bahwa informasi bahwa trayek 10 itu akan ke Bantar Kemang. Ternyata ada sambutan masyarakat yang kapan ke Bantar Kemang lagi. Saya bilang insya Allah Senin kemarin kita sudah janji gitu kan. Nah, seperti itu. Jadi kita juga kenapa sih harus melebarkan, harus menyampaikan dulu cek ombak lah. Sebetulnya keinginan kita dengan keinginan penumpang berbeda, ya kan? Keinginan Organda dengan KKSU berbeda. Keinginan Organda dengan pemerintah kota juga berbeda. Nah, kita satukan agar perbedaan ini menjadi satu kesatuan yang utuh buat kita semua. Buat kemajuan lah. Kalau kita memikirnya kemajuan tidak ada. Istilahnya kita ada apa dengan wali kota, ada apa dengan PD Pasar, ada apa dengan Sukasari dan Pasar. Enggak ada. Kalau kita mah hanya mencoba dan kita sudah buktikan bahwa dengan adanya trayek 101 kita tidak mendapatkan sepeser pun dia proyek dari pihak lain. Tidak. Itu kita pengembang pada saat itu kebetulan Tranlinkop yang mencoba mengembangkan jalur di 101 yang Cihelet, Tegalega ke Warung Jambu. Nah, alhamdulillah sampai hari ini tinggal tersisa 2 gitu kan. Nah, itu tadi. Jadi perjuangan memang ada, tapi kalau memang kawan-kawan masih menginginkan seperti ini ya nggak masalah. Buat kita sih tidak ada masalah. Yang jelas nanti kekhawatiran yang kami lihat adalah persaingan usaha, persaingan di transportasi seperti dengan moda angkutan lain gitu kan. Nah, kembali kenapa 10 kami undang, kemudian 14 kami undang, karena kalau misalkan memang ada yang ingin melakukan perubahan, ya kan, dari trayek selatan ini, imbasnya mungkin sudah paham kalau ada muatan yang akan terambil di jalurnya itu berapa persennya, kan gitu. Jadi, nah kalau 01 kan tidak ada perubahan. Ini contoh real, contoh nyata. Kalau boleh saya katakan, 04 bisa dihitung jari Pak yang masuk Sukasari saat ini. Kenapa? Masyarakat tahu. Wah, 04 ini memang gesekan Sukasari. Jadi kenapa naik 04? Makanya kenapa kita harus duluan. Gitu loh. Masyarakat mengikutin. Nih, ini satu cerita yang kenyataan waktu saya zaman narik di 02, Pak. Ketika Sukasari di Pasar Baru Bogor itu di Jogja Department Store, pada saat itu saya masih narik 02. Jalan 03 Ciapus itu masih masuk ke Pasar Bogor Plaza. Penumpang lolongokan itu ada numpuk terus setiap saat di situ. Tapi ketika jalan atau ini dipindahkan jalannya, hiji gehesen dengan penumpang lolongokan. Ini bukti-bukti nyata yang ingin saya sampaikan biar kawan-kawan juga tidak terlena atau tidak melihat satu titik yang memang belum menjadikan ada jawaban yang dirasa puas gitu kan. Karena satu titik longsor iraha diomean gitu kan. Nah, di sini sementara program ini sebelum longsor dan program kita rerouting ini sebelum longsor. Hanya memang jalur selatan itu kan sudah tidak ada perubahan. Nah, dengan adanya longsor, kami coba tawarkan, kami coba sampaikan informasi ini, barangkali sebelum nanti ada satu trayek lagi atau yang memang bisa ngambil ke situ kan tidak menutup kemungkinan. Karena kita sampai hari ini, saya nggak tahu lah kalau Pak UP atau Pak Rojak, desain di sub atau pemerintah kota Bogor untuk selatan ini seperti apa. Karena kalau saya sampai hari ini tidak mengetahui. Tidak menutup kemungkinan ketika mereka nanti ada lagi layanan yang baru, misalkan khusus Sukasarian.
Ya, tidak tahu, kita memang belum tahu Pak. Nah, kalau saya harus sumpah demi Allah ya sumpah demi Allah, saya belum tahu ada rencana seperti itu. Cuman jangan sampai kita nanti ada ini ambek lagi ulah. Aiku ku sasama angkot ngararambek, aiku angkutan online anu lain teu cari cingung kudu bisa nanaon gitu loh. Hayo kita berpikir positif. Ini kebetulan hari Jumat, mudah-mudahan menjadikan berkah buat kita diskusinya. Intinya saya tidak memaksakan, hanya saya memberikan ilustrasi-ilustrasi untuk kemajuan. Nah, kenapa 10 kami minta lagi kemarin sampaikan, Bang, kita coba lagi ke Bantar Kemang karena tidak merubah apa-apa. Kalau 10 itu tidak merubah rute jaringan trayek, hanya merubah pelayanan secara de facto. Yang saat ini mayoritas ke Sukasari sampai asrama secara de facto, tapi secara yuridis, secara hukumnya adalah ke Bantar Kemang. Kan gitu, Pak. Nah, kayak mungkin nanti saya akan minta masukan dan 01 tidak terganggu. 01, jadi jujur kalau saya melihat kalau boleh kita membuat data dari jalur 04 itu berapa persen ke Sukasari udah nggak ada. Dan informasi lagi kemarin saya 2-3 hari ini sudah mensosialisasikan ke Cicurug dan Cisarua bahwa nanti teman-teman Cicurug, Cisarua, Cibedug itu nanti akan ke belakang. Jadi yang akan dibahas kita kredit di Sukasari di depannya, insya Allah enggak. Jadi konsepnya Cicurug, Cisarua, Cibedug itu nanti ke belakang lagi kayak dulu. Enggak ke depan. Nanti ketika mereka mengururkan muatannya itu masuk dulu pasar, naik 14, naik 10, naik 01, naik 02. Gitu. Jadi nyebrang ke pasar. Nah, begitupun mereka ketika yang nanti sudah pulang dari kita mau naik Cicurug Cisarua lewat pasar lagi. Gitu. Itu mungkin konsep sementara yang kita coba minta sosialisasikan. Kenapa saya mencoba mensosialisasikan ke AKDP itu? Karena biar teman-teman tidak menjadi kredit di Sukasarinya. Gitu. Mungkin sok mangga masukannya dari Macung, kemudian respon atau dari Pemucok, respon dari teman-teman selama ini. Kalau ngeluh, saya pahami kita sudah 50% dari penurunan pendapatan itu sudah jauh drastis. Cuman ini ada celah karena saya yakin di setiap musibah yang Allah berikan kepada kita pasti ada hikmah dan berkah buat kita. Kalau kitanya bisa jeli dan bisa memanfaatkan situasi. Mungkin itu kalau saya, keyakinan saya hanya itu. Ya, walaupun semua perlu perjuangan dan proses, tidak ada yang instan gitu. Gitu. Mungkin Pak Acung mangga untuk yang 10 kira-kira kita bisa akan dilaksanakan ininya gimana gitu Pak? Berjalan ya. Oke. Siap. Sudah 60-70% mereka. Oke. Siap. Memang Indonesia kan bersama secara dia punya proyek yang agak emang. Kalau kita arahkan juga kan karena memang proyeknya kecil. Siap. Udah nggak masalah lah ya. Siap. Ya. Jadi terima kasih Mas Jung dari 10 karena kalau kita tidak gayung bersambut rada-rada ya, dan saya yakin ketika ini rencana pemerintah Kota Bogor itu sudah diwacanakan dari tahun 2014. Ternyata melalui proses-proses sidang dan lain sebagainya, menurut keterangan Pak Wali Kota di TikTok-nya, di IG-nya, waktu di demo, bahkan kenapa waktu demo tidak mau nemuin dan lain sebagainya, ya kan? Akhirnya diklarifikasi melalui video, tetap dilecehkan. Padahal itu kan pasar Jogjanya aja kan sudah berapa tahun itu tidak beroperasi. Mau banjir loh, baju rigan jadi nantinya gitu kan. Nah ini yang membuat ayo kita coba Bismillah dengan pikiran tenang, jangan sampai lauk kurang diusupan ku batur, lauk kurang dialah ku batur, gitulah. Itu yang ingin kita sampaikan.
Nah, kemudian pada akhirnya tetap hayang kieu wae, ya mah enggak gitu loh. Silahkan. Hanya mungkin nanti entah kapan mungkin dinas pun akan mengadakan undangan ya Pak Upe. Nah, kenapa hari ini seperti biasa Bapak-bapak kami kumpulkan seperti yang kemarin kita jalur diundang oleh eh, Disub yang rencananya di sini ternyata dialihkan di balai kota. Jadi biar kita sepakat dulu, sepaham. Kami akan menyampaikan apa yang disampaikan oleh kawan-kawan di lapangan, gitu kan. Kami akan menyampaikan itu. Cuman nanti kan kajian atau apa dari mereka. Tidak ubahnya ketika dulu kita melakukan usulan rerouting, kan ada beberapa trayek. Kalau usulannya kita sudah masuk, ternyata ada beberapa trayek yang sudah diizinkan, gitu. Ini tuh ada tambahan lagi nggak? Ada tambahan? Sok banget. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Saya mewakili teman-teman 01 AP Cipinang Gading Pasar Anyar ya. Saya mendengar dari sebagian rekan-rekan, mungkin semua ya, cuman karena yang lain nggak sempat ketemu mungkin, ingin meminta kompensasi karena keterlambatannya pemerintah soal pembangunan itu. Jadi apa ya, sesuai janji aja gitu kan. Ya itu betul. Saya hanya ingin menyampaikan rekan-rekan di 01 AP gitu kan. Tapi kalau untuk yang lainnya soal rerouting itu saya hanya mengikuti aja saja apa yang disepakati oleh KKSU masing-masing. Saya hanya mengikuti saja, dan apa ya, kelanjutannya semoga sangat bermanfaat, sangat baik untuk semua, dan intinya memang mencari titik baik dong. Apalagi ya? Ya mungkin segitu dah. Mohon maaf bila ada salah kata. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, mana Pak Reza? Sedikit penjelasan masalah yang dijanjikan pemerintah siapa? Enggak ada. Pajaknya waktu. Oh, pajaknya ya? Berbahasa nama pertama ya. Menjanjikan kompensasi, saya baru dengar soalnya. Bukan menjanjikan, ini kan saya meminta saja, menuntut, bukan meminta, karena memang ada kesalahan dari pemerintah soal keterlambatan pembangunan, gitu kan? Ya. Nah, bisa minta ada kompensasi dong. Ya. Saya tunggu sosial Pak. Ya. Kompensasi kan begitu. Memang mereka disuruh kan. Kalau saya kan terkena bencana, gitu kan? Ya, kan kasusnya beda. Iya, kasusnya beda, betul. Ya, jadi kemarin ada bahasa yang disampaikan oleh Pak Wakil bahwa ini bencana, mau minta ganti rugi ke siapa? Betul. Ya, meminta ganti ini bencana yang harus kita syukuri, nikmati, kemudian ya kita cari solusi. Kan gitu, di setiap musibah ini pasti ada hikmah. Kan gitu. Itu aja. Mungkin Pak Ope closing statement kalau nggak ada lagi. Intinya Ini Pak Dek, siap. mungkin harus sedikit untuk masalah marketing. Ya. Kita kembalikan aja kepada aturannya. Macam 04 harus melayani kan di sana. Itu secara de facto ya, secara aturan sesuai dengan KP yang dikeluarkan. Apakah sekarang masih melintas ke sana nggak? Ya tidak lah. Nah, itu yang harus kita tekankan. Itu yang harus kita tekankan. Ini kan tidak berubah, tidak ada revolusi. Ya. Tapi kewajiban mereka yang harus kita taati. Ya, jadi tak. Seperti 04 tidak. Dia tetap taat patuh terhadap aturan gubernur. Ya, saya harapkan juga terhadap 04 Raja Maya patuh dan taat terhadap aturan pemerintah kota berupa IPAP yang KP yang sudah dikeluarkan oleh pemerintah daerah melalui Disub. Terima kasih, Mangga. Silakan. Ya, seperti yang saya sampaikan tadi pada Jak bahwa saat ini para pengguna jasa itu sudah tahu bahwa 04 tidak ke Sukasari.
Akhirnya justru di sini ada keuntungan buat trayek 10 dan trayek 02 dengan tidak adanya ke Sukasari sebetulnya. Ini yang kita amati di lapangan. Jadi kalau yang ke Sukasari itu kan minus. Ketika berbicara sekarang harus sesuai dengan aturan, sesuai dengan KP, mereka kan ke Sukasari, Pak. Ya kan? Tapi penumpang sudah tidak mau karena sudah tahu bahwa 04 itu tidak ke Sukasari. Sebenarnya gini Pak, bukannya penumpang nggak tahu bahwa 04 masuk ke Sukasari ya, cuman penumpang milih cepat daripada ke Sukasari dulu, mendingan langsung belok, nyarinya yang belok. Iya. Karena emang dampak dari longsor Batu Tulis itu kemacetannya emang benar-benar luar biasa Pak. Bisa sampai PGR 4 ya, kalau misalkan lagi parah-parahnya. Nah, penumpang itu jadi posisinya males ke Sukasari dulu. Emang kan kalau dari peraturan pemerintahnya emang 04, 28 itu kan masuk Sukasari dulu kan, 04 Rancamaya sampai sama 04 Cider. Nah, cuman masyarakat itu nggak mau sekarang dibawa ke Sukasari karena balik lagi itu kemacetannya ya kayak gitu. Jadi emang ada keuntungan dari proyek 14. Nah, karena apa? Karena penumpang 04 lari ke 14 semua yang udah tahu kan kayak gitu. Jadi posisinya di saat kita lagi benar-benar nyari solusi, kalau dari dampak longsor Batu Tulis masyarakat nggak mau tahu. Jadi pengennya yang cepat gimana, pokoknya kayak gitu. Ya, jadi tadi saya bilang kurang heula karak nuturkeun masyarakat. Saya sudah memberikan contoh tadi. Ketika jalan Lolongok 03 masih ke Pasar Bogor, penumpang Lolongok loba, ya kan, di Jogja. Itu kealaman menurut saya gitu loh. Tapi ketika dialihkan, jalannya nggak ada. Kebuka nggak? Selama ini kita sadar atau tidak bahwa wilayah selatan ini banyak pemikiran penumpang untuk bawa gitu loh. Yang tidak terbawa, yang akhirnya sekarang penumpang Batu Tulisan, penumpang Balai Kambang itu tidak kita bawa, kita diamkan gitu loh. Nah ini sudah jelas loh, ini sudah jelas muatan kita yang kita tinggalkan begitu saja, yang kita buang lain dipodokan, maksudnya tidak kita angkut lagi, ya kan? Nah ini yang ingin saya coba membuka mata teman-teman, ya supaya keangkat deh kumaha carana. Nah kemarin saya sudah mencoba berpikir malam apa kita tanggal berapa ya yang waktu begadang di Jungle itu kan saya menyampaikan ilustrasi lagi, misalkan ilustrasi ini di trayek kota itu ada 04 Rancamaya dan ada 28 yang tujuannya sama-sama ke Jalan Pedati Pasar Bogor, ya kan? Nih, siapa nih salah satu yang ke Pedati dan yang langsung ke Sukasari? Jadi penumpang yang selama ini kita tidak ambil bisa keambil lagi, itu tujuannya. Tujuannya kan itu. Nah, kemudian yang AKDP itu ada Cihideng dan Tajur Halang, misalkan. Mana nih yang langsung ke Bogor, mana yang langsung ke Sukasari, biar masyarakat tahu. Tadi bukan nyari yang cepat, bukan. Jadi karena masyarakat itu sudah tahu. Nah, yang daripada naik 04 langsung ke BNR, mending lempang heula naik 02, naik 10, naik 14. Itu kan yang terjadi di lapangan. Realnya seperti itu. Nah, kawan-kawan kan tidak menyadari itu. Karena saya mah penonton bisa ningalikeun gitu. Nah, hasil dari pemantauan saya di lapangan ini yang terjadi ada celah-celah yang dianggurkan yang tidak kita angkut. Oke, mungkin gambaran saja. Mungkin bapak-bapak entah kapan rencana diajak rapat dinas Pak. Oh, laporan. Oke.
Mungkin dalam waktu dekat nanti bapak-bapak pun akan diajak atau diundang kembali oleh dinas, dan hasil daripada hari ini saya tetap akan menyampaikan satu, bahwa ingin tetap seperti ini dengan kondisi seperti ini, berarti pelayanan ke Sukasari tidak ada, ya kan? Pelayanan Sukasari ini tidak ada oleh kawan-kawan dari selatan kecuali 01, ya kan? Ya kan, kecuali 01. Nah, berarti di sini ada celah kekosongan untuk ke Sukasari yang langsung. Kemudian dari trayek 10 akan tetap mengoperasionalkan ke Bantar Kemang, ya ke Bantar Kemang kembali, gitu kan? Walaupun tadi secara bertahap. Cuman saya sampaikan juga Pak Acung bahwa Wali Kota menginginkan kita dulu yang berubah, rerouting dulu, baru pasar sih bulan ini tutup, gitu, pasar bulan ini tutup. Nah, kemudian untuk 14 nanti tolong sampaikan apabila nanti terjadi ada rubah pemikiran, ada masukan dari kawan-kawan, misalkan 28 langsung ke Sukasari, atau 04 dibagi 2, anu sip A kali itu, anu sip B kali dia, atau kumaha, kan bisa saja, ya kan? Masih mengikuti. Apabila ada perubahan seperti itu, tolong sampaikan kawan-kawan, jangan sampai nanti juga ada pepeletekan. Makanya kami undang hari ini, bisa saja kan melalui SIP, misalkan yang SIP A, AB, anu A, poe ieu ke Sukasari, anu BC, anu ieu, bisa aja kan diatur seperti itu, gitu loh. Nah, mangga nanti, atau memang mau paten, mau dipatenkan gitu kan, Sukasari, iya, mau ke Bogor, iya, silakan. Ya, cuman hari ini bapak-bapak masih tetap ini hanya 3 poin yang mungkin saya sampaikan, 4 ya, percepatan jembatan, kemudian pelayanan bahwa angkot masih seperti saat ini, ya kan, walaupun sebetulnya tidak sesuai Pak Haji dengan komitmen sesuai aturan yang ada, ya kan, secara de facto kan tidak sesuai, gitu kan. Kemudian kompensasi dan trayek 10 akan segera melaksanakan ke sana. Dan informasi tadi yang saya sampaikan bahwa Cicurug Cisarua pun mereka sudah siap menyampaikan untuk langsung ke belakang. Jadi di belakang pun nanti di belakang pun akan hidup lagi tuh di Sukasari itu. Teman-teman yang di Sukasari pun akan hidup lagi. Yang bisa jualan lagi, bisa apa lagi, bisa rame lagi gitu loh. Jadi kita tidak ada niatan untuk merubah kita bagus tapi mematikan orang. Cuman jangan sampai ada celah ini diambil oleh pesaing kita, transportasi online yang menjadi pesaing berat. Mangga. Yang saya tanggapi dari musyawarah ini, tentunya kita juga harus punya satu kesimpulan. Pertama, saya tadi tidak menutup kemungkinan untuk perubahan jalur tersebut, ya. Dalam artian kalau kita kan, saya pengennya melihat dulu, gitu kan, mana jalur-jalur yang akan dirubah, Pak, untuk kota. Karena melihat dari pemikirannya ini semuanya blank kalau menurut saya. Kalau memang Bapak Ade ini sudah menganalisa, seperti mana analisanya ini supaya angkutan tersebut dilayani, Pak, penumpang tersebut. Maaf gitu ya. Oh, ini misalnya titik ini yang tidak dilayani oleh angkot gitu kan. Sehingga nanti ada satu kesimpulan bahwa itu angkot itu harus masuk ke situ untuk melayani tempat tersebut. Angkot mana yang masuk ke situ? Mungkin barangkali begitu, Pak. Karena saya lihat semuanya blank kalau menurut saya. Bukan berarti kita tidak mau perubahan atau kita tidak mempunyai satu apa istilahnya prinsip gitu, Pak. Kalau saya lihat kita ngikutin lah. Saya setuju dengan apa yang dikatakan Pak Kabid tadi ya, ini bahwa memang kita punya tata ruang mungkin nanti akan berbeda. Cuman coba tawarkan apa yang harus kita jalani kan gitu. Sementara hari ini kita blank, apa yang akan kita jalani? Kalau menurut saya sih seperti itu, Pak. Nggak ada gambarannya.
seharusnya ketika kita rapat gambarannya ini loh Pak Haji, yang titik-titik yang tidak ada pelayanan oleh angkot. Nah, misalnya begitu dulu, gambarannya dulu, ilustrasinya diilustrasikan yang jelas. Apakah ini masuk 04A atau mana gitu kan? Itu barangkali Pak. Berarti kita tidak menutup kemungkinan untuk perubahan Pak. Punten gitunya. Dan ini Pak punten tambahan juga. Saya pengennya kumpulan ini tadi ya nitik beratkan bahwa dua, kalau saya 3 kesimpulan kalau saya. 1 untuk percepatan longsor. Jadi kita tidak menitik beratkan bahwa itu harus pindah jalan atau pembebasan jalan, tapi silahkan bagaimana supaya jalan tersebut paling tidak bisa dilintasi oleh angkot saja, barangkali begitu Pak. Karena bagi saya itu bukan apa istilahnya itu bukan sebuah force major atau bencana bagi saya, tapi itu adalah kelalaian dari sebuah proyek Pak. Kalau menurut saya terburu-buru sebuah proyek. Kalau saya sih, jadi wajar ketika kita katakan yang berbaju merah, betul siapa tadi Pak? Kak Aldo ya, Kak Aldo ya 01 ya. Oke, terima kasih Pak Aldo. Barangkali baru ketemu hari ini ya. Bahwa kita memang pernah dijanjikan untuk kompensasi dari wakil wali kota waktu itu Pak Jenal Mutakin. Pak Jenal ya Pak ya. Karena terjadinya dampak dari bencana ini, longsor gitu ya, bukan bencana kalau kata saya, kelalaian dari proyek gitu kan. Silakan mau istilah kata bahasanya itu menuntut kompensasi. Nah, ini juga bagi saya peluang bagi kita, bagaimana kita tawarkan, kita pinta gitu, karena memang kita mengalami kerugian. Kerugiannya apa? Imaterial dan material Pak. Imaterialnya apa? Kita mau ke Bogor Pak, dari istilahnya tajur halang lah taruh. Apa yang kita rasakan di benak kita? Pertama, macet, muter, emosi kita memuncak di situ. Aduh, orang rek balanja ke kota, capek, macet dan segala macam. Kemudian waktu, itu kerugian imaterial Pak. Emosi kita yang istilahnya terkuras gitu kan. Yang kedua, materi, mobil-mobil kita rusak Pak. Ya nggak, onderdil segala macam gitu kan. Ketiga apa? Penumpang yang menurun. Dampaknya apa? Tadi penghasilan supir menurun gitu kan, yang punya juga menurun. Nah, ini mungkin yang harus kita dorong juga, mungkin ya tidak ada salahnya. Artinya ketika kita hari ini hari Jumat penuh berkah gitu kan, mungkin saya bahasanya bahasa pengurus, bahasa masyarakat gitu kan, bahasa ketua KKSU gitu Pak ya, sakya ayahnya. Inilah ungkapan dari sebuah keterpurukan selatan Pak, gitu Pak. Ya mungkin karena panjang lebar bukan apa-apa. Ini satu kesempatan bagi kami Pak, yang selama ini tidak pernah kami bahas gitu Pak. Ya gitu Pak ya. Dan yang keempat tadi baru 3 ya saya. Yang keempat Pak, selatan ini tidak hanya 04 gitu Pak, tidak hanya 01 gitu, tidak hanya 28, tapi ada rekan-rekan kita juga 03 Ciapus sama trek 21. Nah, ini tidak ada salahnya mereka juga kita ajak gitu, bagaimana penataan secara menyeluruh yang tentunya ya Pak ya, karena kita berbicara bahasa kota, penataan kota. Kalau kita membahas kota berarti kota secara keseluruhan, angka secara keseluruhan. Barangkali begitu Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Haji. Alhamdulillah Pak Haji mulai ada pencerahan, ada cerah ketika saya sampaikan. Tadi sudah di awal disampaikan oleh Pak Kabid bahwa tata ruang kota dan perencanaan ini sudah ada set plan-nya seperti apa. Kita tidak bisa berbuat apa-apa ketika dijadikan Taman Topi jadi alun-alun, kemudian ada Taman Ekspresi, Taman Coret-coret, dan lain sebagainya, karena itu memang sudah ada di set plan. Nah, begitupun yang untuk Pasar Bogor itu nanti akan dibuat parking rate hotel bintang 3, 4, kemudian ada juga di situ bukan hilang Pak. Jadi di situ ada khusus pembelanjaan nanti souvenir dari Bogor gitu. Jadi bukan hilang ya di Bogor. Bogor itu nanti orang-orang, jadi begini loh Pak.
mau wisatawan, mau pribumi, lamun neangan baju ka dieu. Nah, tidak ubahnya seperti dulu pasar anyar. Orang wisatawan, orang luar negeri, orang manapun, ketika nyari sendal, sepatu, pasti ke pasar anyar. Nah, ini akan dibuat seperti itu kurang lebih konsepnya, Pak. Nah, kemudian di Pasar Bogor ini juga bukan perencanaan yang baru sebentar. Saya lihat statementnya Pak Wali Kota itu sudah lama dan sudah melalui proses-proses apa namanya, proses-proses sidang dan lain sebagainya di pengadilan, gitu kan. Jadi sehingga menang. Nah, kemudian tadi disampaikan bahwa pusat pemerintahan itu nanti akan dibuat satu wilayah, Pak, seperti kabupaten. Semua kantor-kantor dinas itu akan ada di wilayah Katulampa, Sumarekon. Nah, gitu kan. Belum lagi berbicara nanti perluasan wilayah Comas, Drabaga, dan lain sebagainya. Jadi kita tidak bisa diam, Pak. Kemarin ada yang nge-share odong-odong. Secara pribadi, saya ingin menyampaikan. Terus, kewe tuh orang ngomongna ngajukeun anak odong-odong mah lamun geus jalan beres, lamun kamariku saya dibalas gitu, pilih omongan, Pak. Gitu kan. Ini yang memang dalam hidup itu ada perputaran yang secara ini suka tidak suka harus kita lakukan, Pak. Ketika kita pulang, kita tidur, kita bangun, kita mandi, itu hal proses yang ini pun program seperti itu. Jadi program yang sudah terencanakan, kan nggak tahu kalau ini akan jadi longsor, gitu kan. Dan pernah saya tanyakan, Pak, ke beberapa orang untuk wilayah sana, longsor, ke lurahnya, kemudian langsung ke Pak Wali saya tanyakan melalui WhatsApp, bahwa Pak, itu masih bisa, udah aja tuh itu betulin, pakai lagi. Secara kajian, Pak, di sana itu tidak bisa dipergunakan kembali karena banyak unsur air di dalamnya. Jadi untuk dibuat jalan, ulah ayeuna urang ngabalanjakeun meureun pemerintah, terus dalam hitungan beberapa tahun sudah rusak lagi. Itu juga kan mereka akan ngeri, Pak. Akan ngeri karena kenapa tidak dikaji dulu dan lain sebagainya. Dan pernah saya sampaikan, hasil pertemuan kita dengan yang nyusun Perpres ya Pak Upe ya, Perpres 101 kalau tidak salah, itu menyampaikan bahwa tadinya bukan seperti itu. Jalan itu naik, Pak, gitu loh, kaluhur. Tapi karena PJKA atau dengan ininya mungkin mempertimbangkan lain, akhirnya sebuat seperti itu. Itu Pak. Jadi polemik-polemik ini justru kembali kita bismillah Pak Haji. Intinya saat ini saya mencoba lagi merefresh, menawarkan untuk kota misalkan, untuk kota yang mau langsung dari itu mau 04 atau 28, ya kan? Ada kepastian pelayanan kepada masyarakat. Kemudian untuk AKDP misalkan, Cihideng atau Tajur Halang yang langsung ke Sukasari. Itu Pak Haji. Karena lambat laun, tadi saya sampaikan bahwa kemarin waktu rapat itu saya di sebelahnya adalah Kasatpol PP yang minimal info-infonya untuk PKL dan lain sebagainya itu kan paham beliau. Saya nanya pedati itu akan dihilangkan nggak, dan hilang. Itu Pak. Hanya saat ini yang lebih fokus karena mereka pun menghitung Pak, jumlah PKL itu ada berapa yang harus disimpan di mana, gitu kan. Jadi saat ini PD Pakuan itu, PD Pasar itu tidak membuatkan TPS, Pak, karena sudah jadi pasarnya. Dan informasinya lagi, kemarin dari Jambu 2 ya, Bobe, pedagang yang pindah punya DP 1 juta diambil, Pak. Sok mangga isi dulu. Bahkan mereka free 3 bulan gitu. Itu mah urusan mereka lah. Urusan orang mah yang jelas bagaimana kita tadi, masyarakat itu akan tahu dan akan meninggalkan kita ketika kita tahu tidak melayani ke Sukasari gitu.
Dan insya Allah nanti Pak Haji, kenapa 21 dan 03 belum kami undang? Karena kami ingin menyamakan dulu persepsi yang terkena imbas dulu. Kalau 21 trayek 18 kan tidak kena imbas Pak, tidak terkena bukan tidak mau diajak, nanti kita ketika dinas undang pasti semua diundang. Hanya tadi biar kita sepakat dulu, biar kita nanti bisa adu argumen ketika nanti di rapat tidak semua ngomong, minimal ada perwakilan yang untuk menyampaikan, bisa Pak Kabid langsung menyampaikan hasil pertemuan hari ini seperti apa, kan gitu. Nah insya Allah mudah-mudahan tidak ada halangan ketika teman-teman ingin melihat, menyaksikan hasil dari ini, kita rekam dan silakan nanti lihat di YouTube-nya Organda Kota Bogor. Gitu ya Pak. Jadi bapak-bapak di sini ngomong keras atau apapun bisa ditonton oleh halayak atau bisa bapak-bapak download gitu. Itu Kak Haji paling kesimpulannya hari ini kita berharap sih ada perubahan. Kalau kami sih berharap ada perubahan. Jangan sampai celah ini diambil oleh orang lain sebagai kompetitor. Dan ini kalau menurut pandangan saya, pengamatan saya sudah jelas-jelas ada penumpang kita yang kita telantarkan, kita tinggalkan selama 3 bulan lebih ini. Selama longsor ini, yaitu tadi warga Batu Tulis dan sekitarnya itu tidak kita layani, gitu kan. Dan kemarin sudah saya sampaikan ketika kita begadang di jungle bahwa mungkin akan ada muatan-muatan baru dari anak-anak sekolah SMP 9 dan SMK 4. Itu muatan baru. Itu kita berharap itu akan menjadi penumpang-penumpang baru, dan kita sudah tahu juga bahwa kebijakan pemerintah bahwa anak sekolah tidak boleh bawa. Selama ini kan mereka pakai online, Pak. Karena kita tidak melayani. Mudah-mudahan dengan adanya angkot, mereka pindah dari online ke angkot lagi. Itu upaya-upaya kami DPC untuk memajukan para pengusaha, gitu kan. Tidak ada niatan kami dan tidak ada kerjasama kami dengan pihak pasar atau apapun, tidak ada. Kita hanya ingin gayung bersambut lah, gayung bersambut. Iya, kita ada peluang baik. Nah mungkin itu ada tadi 4 poin Pak. Satu, untuk sementara kita belum menghasilkan keputusan trayek mana yang akan melayani langsung ke Sukasari dari asal dan asalnya dari Cihideng atau Rancamaya atau Pabuaran. Kedua, menuntut kompensasi daripada lamanya proses dan meminta percepatan proses pembangunan ini, gitu. Enggak. Untuk Jalur Selatan, baik dari Jalur Selatan, itu kan semua masuk ke Warung Doyong ya, Gang Aut. Gang Aut tentunya tujuannya adalah BTM. Ya, semua BTM ya. Sebelum BTM itu kan ada belokan ke kanan. Ada belokan ke kanan tembus ke Surya Kencana, bukan Gang Aut, bukan. Bukan. Itu berapa meter lagi ke BTM ada di situ. Lebih sana. Nah, belum lewat Kesatuan terus ya sedikit lagi mau ke BTM lah ya. Ya. Kenapa tidak diisi itu yang belok ke kanan? Jadi bisa mengakomodir BTM juga, terus Sukasarinya terlayani juga. Masuk ke Surya Kencana, belok ke kanan. Nah, fungsinya sharing ya seperti ini. Fungsinya sharing seperti ini. Pasti ada yang terpotong. Nah, dari 1402 makanya 02 diundang. Kenapa tidak ada yang melayani ke sana? Jadi tidak semua berbelok ke kiri. Dan mengurangi kemacetan di BTM juga. Kalau ada salah satu trayek atau 2 trayek lah, 2 trayek belok ke Surya Kencana. Udah ke BTM jadinya ya? Tidak ke BTM, sedikit lagi.
tetap BTM-nya terakomodir, jalan sedikit, tapi belok ke kanan. Itu semua terlayani, Sukasarinya terlayani. Ya, depan Robinson ada belokan ke kanan, itu sedikit lagi ke BTM. Manfaatkan jalur tersebut, begitu. Ya, sekarang diisi sama PKL. Nah, itulah hilang. Itulah ini fungsinya sharing ya. Kesempatan ini coba, makanya diundang 014, 02. Nah, dalam waktu ini kalau ada yang terpotong, harap maklum. Begitu fungsinya sharing ini. Bagaimana itu Pak Ade? Terima kasih. Assalamualaikum. Solusi ada solusi. Terima kasih Pak Waka. Jadi pada dasarnya tadi kita sudah dengar. Pada intinya saya bukan parkuh nih, bukan parkuh enggak. Tadi sudah dengar. Jadi penumpang itu nyari yang cepat. Bung diajak muter, gitu Pak. Itu boleh dimasukkan nanti kan bisa saja nih. 03 Ciapus juga harus bisa. 21 18 juga kita undang. Nah, makanya ini awal kalaupun ini dilakukan tadi berputar ke sana, saat ini PKL-nya masih ada Pak, tidak efektif juga gitu kan kalau untuk yang kita bicarakan sekarang saat ini. Dan itu adalah keluhan-keluhan dari 01 dan 02 serta 10 bahwa penumpang di Gang Aur anu rekat si Paku teh di bawaan. Ini sudah terjadi kredit sebetulnya di antara teman-teman di lapangan gitu kan. Nah, jadi kita mencoba mencari solusi. Nuhun masukannya Pak Wakil Ketua. Intinya tadi sok apa hasilnya, apa ininya sampaikan gitu lah. Karena saya berharap bapak-bapak di sini tidak berbicara sebagai pribadi. Bapak-bapak berbicara di sini adalah sebagai perwakilan daripada anggota. Jadi yang disampaikan oleh bapak-bapak di sini adalah keinginan anggota, gitu kan. Jadi kalau pribadi mungkin kan bisa disalahkan kayak gitu. Terima kasih Pak Waka usulannya. Mungkin sementara cukup ya hari ini. Kalau tidak ada masukan lagi, ada masukan lagi nggak Pak? Loading? Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini mah cuma tambahan ya. Saya akan menegaskan ke supir 04 dan sama ya. Jadi intinya kan tadi sudah dibilang sama Pak siapa tadi. Jadi untuk mempercepat penumpang ya, karena memang nggak ke Sukasari, harus ke jalan ke BNR. Nah, saya akan tegaskan lagi untuk ke supir 04, mau ada penumpang dan ada tidak penumpang untuk ini, tetap saya akan menegaskan harus ke Sukasari dulu. Dari Sukasari baru belok ke BNR. Itu aja Pak. Hanya saya sampaikan untuk tambahannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Oping. Oke. Mungkin Pak ya. Ya. Jadi jalur dulu ya, jalur yang kemacetan juga ya juga. Baik, kita akhiri saja Pak pertemuan ini tadi dengan 4 poin POP yang bisa kita dilaporkan oleh POP ke, bukan dilaporkan, kita sebetulnya lagi nunggu dinas itu bikin desainnya seperti apa Pak Haji. Karena kami berencana sore ini juga kalau tidak ada halangan akan mengundang yang wilayah utara. Bukan ini saja, jadi utara pun semua akan kita undang yang kira-kiranya bisa mengisi ke pasar jam 2. Ya maksudnya ini ada calon gula lah di sana gitu. Ayah daging di situ. Kumaha carana orang bisa ngajemput daging ya. Baik, tadi 4 poin itu kesimpulannya saya rasa info selanjutnya dan akan ada undangan
entah besok atau lusa, nanti tergantung komunikasi dengan Pak Kabid dan sana dan dinas. Kami akan undang lagi bapak-bapak, tempatnya di mana juga kita belum tahu ya. Nanti infonya melalui WA di grup, dan tolong disampaikan sosialisasi ini hasilnya ke teman-teman. Siapa tahu tadi ada masukan atau berubah pemikiran Pak Haji ya di lapangan. Baik, hatur nuhun, dengan mengucapkan hamdalah, mari kita tutup pertemuan hari ini. Semoga apa yang kita bahas, semua yang kita rencanakan untuk kepentingan bersama menjadikan amal ibadah buat kita semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ya, hatur nuhun Bapak-bapak.